buka jalan bang, buka jalan bang. Bang, buka jalan bang. Jalan untuk Pak Jokowi. Ada teman-teman wartawan boleh melambai Pak di sebelah sana. Halo Bapak. Baik. Bersama-sama kita sapa Bapak Jokowi. Emil Pak. Baik. Untuk seluruh tamu yang hadir, boleh kami persilakan untuk duduk menempati tempat duduknya lagi. Pak Jokowi sini Pak, belakang Pak, jangan ada yang berdiri dong. Yang lain di sini Pak, ada Pak handphone. Aduh, yang belakangnya yang Yuk. Semoga semua dalam keadaan yang baik, sehat, dan bahagia. Bahagianya bertambah malam ini karena ada Pak Jokowi, ada Pak Ridwan Kamil, dan semua sahabat yang berkumpul pada malam hari ini. Pak Jokowi, Pak Jokowi, Pak Jokowi. Pak Jokowi, kasih jarak, kasih jarak. Kasih jarak, kasih jarak. Udah siap belum? Udah, aman. Pak Jokowi bakalan ikut kalau diundang. Kalau diundang. Kalau diajak. Kalau diajak. Pak, tadi kan Pak RK sempat bilang kalau misalnya 1 minggu terakhir ini adalah waktu terbaik begitu. Kenapa baru 1 minggu terakhir Pak? Sebelum ada alasan khusus nggak Pak? Ya, memang saat-saat yang menentukan itu adalah saat terakhir. Berarti hadir di kampanye Akbar ya Pak ya? Gimana? Hadir di kampanye Akbar ya Pak RK ya Pak? Kalau diundang. Siap. Undang Pak, insya Allah. Pak Jokowi kalau kesini atas kemauan sendiri apa undangan dari Kang Emil Pak Jokowi? Diundang. Pak Jokowi ini kemarin turun gunung di Jateng, sekarang turun gunung di Jakarta. Kemarin Bapak turun gunung di Jawa Tengah, sekarang turun gunung di Jakarta. Apa alasan Bapak untuk turun gunung seperti itu? Apakah ada suara yang mungkin kurang dari Ridwan Kamil yang akhirnya butuh Bapak dongkrak atau gendong? Adalah semuanya memang di etapa terakhir seperti ini harus bekerja keras. Saya datang karena memang saya mendukung. Di Jawa Tengah juga saya datang karena saya mendukung. Saya diundang ke Jakarta, saya datang karena saya mendukung. Ada daerah lainnya nggak sih Pak Jokowi? Ada daerah lainnya nggak sih Pak Jokowi? Selain Jateng dan juga Jakarta? Ada, tapi kan waktunya nggak mungkin kan saya datengin semuanya. Pak Jokowi nanti tanggal 27
nyoblos di mana, Pak? di Solo. Pak Jokowi, Pak, terkait dengan lapor Mas Gibran, ini tumpang tindih nggak sih Pak dengan kanal pelaporan yang sebelum-sebelumnya Pak? Tanyakan ke yang lain saja. Pak Jokowi, dengan dukungan Pak Jokowi, apakah bisa mendongkrak elektabilitas Kang Emil lagi Pak Jokowi? Mungkin di atas 50%? Kedaulatan ada di tangan rakyat. Pak Jokowi, Kedaulatan ada di tangan rakyat. Yang menentukan semuanya adalah rakyat. Pak Jokowi Kita ini hanya berusaha, berikhtiar. Pak, artinya calon yang Bapak dukung Pak di beberapa daerah ini memang dukungan dari Bapak, butuh suara langsung Bapak lokasi ke tempat pemilihan Pak. Ya, mereka mengundang, tapi kan tidak semuanya bisa saya penuhin. Ada yang minta statement, ada yang minta foto, Tapi Mbak, ada yang pengen buat video. Ya, saya terbuka kok, saya layani semuanya. Mungkin ada sudah lebih dari berapa? 80-an. Pak, waktu Pilpres kan Bapak memprediksi 51% ya Pak. Kalau sekarang untuk Pak RK sendiri di Jakarta memprediksinya berapa persen? Mengingat surveinya kan naik turun juga Pak. Saya nggak mau memprediksi. Pak Jokowi ada mungkin Karena di setiap pilkada itu ada hal yang bersifat kedaerahan yang sulit kadang-kadang terdeteksi. Tapi kalau calon mestinya sudah menguasai medan, ada feeling politik, rakyat seperti apa, beda. Kalau saya kan sudah purna tugas. Pak Jokowi ada kecewa nggak sih Pak kalau Pak RK nggak datang Pak? Pak Jokowi satu lagi Pak. Ini tadi kan disinggung sama Pak RK nih Pak, soal Jakarta udah bukan ibu kota lagi, ibu kota sekarang di IKN. Nah kalau melihatnya nih Pak, kemarin Bu Sri Mulyani motong soal anggaran IKN masih maju nggak Pak? Bakal lanjut nggak IKN Pak, melihat IKN ini? Kan sudah statement tidak sekali dua kali Presiden Prabowo bahwa justru pembangunan di IKN akan dipercepat. Coba dilihat. Ya. Baik, terima kasih. Ada pesan Kang Emil mungkin dikit, Kang Emil bahagia banget mukanya Kang Emil dengan kedatangan Pak Jokowi, Kang Emil. Ya, tidak bisa dipungkiri bahagia sekali di saat memang detik-detik, minggu-minggu terakhir kehadiran mantan presiden, mantan gubernur DKI. Kami bersahabat sudah lama, zaman saya wali kota. Sebelum saya wali kota, beliau hadir sebagai wali kota. Saat saya wali kota, beliau hadir sebagai gubernur, kemudian membersamai sampai beliau presiden 10 tahun, kemudian di IKN. Itulah hubungan kami. Dan tadi Pak Jokowi menyampaikan kuncinya adalah rekam jejak. Mudah-mudahan warga Jakarta melihat itu, bahwa membangun Jakarta semua mungkin programnya mirip-mirip ya, tapi yang membedakan kan rekam jejak. Saya pernah ngurusin kota, pernah ngurusin koordinasi dengan pusat sebagai gubernur, nolongin Jakarta juga, bikin 2 bendungan kan di Bogor, support program presiden. Makanya sekarang kan di Jakarta banjir berkurang Pak. Salah satunya berfungsinya itu kan peran dari kami yang berkoordinasi, saya di daerah. Nah mudah-mudahan rekam jejak, pengalaman, dan memang ilmunya kami ada di tata kota, tinggal diberi kesempatan oleh warga Jakarta, diberi takdir oleh Allah, insya Allah Jakarta perubahannya lebih cepat. Nah itu harapannya. Saya mengundang Pak Jokowi hadir, alhamdulillah. Makanya saya sumringah. Besok juga kalau memang beliau ada waktu, saya ingin menyapa warga Jakarta, nanti dikabari ke wartawan ya. Kang, mungkin ada alasan kenapa Pak Suswono nggak datang nih, ini kan acara spesial banget ya Kang? Ya kan sekarang itu kita sebagian udah janji ke warga, ada ribuan warga nungguin. Kalau dibatalkan semua nanti kecewa, suaranya hilang kan. Cukup diwakili saya, mewakili semangatnya. Saya kira itulah memang suka duka dinamika dalam kampanye. Kang, ini berarti kayak senjata nuklirnya Kang Emil ya untuk merespon pasangan sebelah yang memposting foto dengan Anies Baswedan di Jakarta. Dukungan adalah baik, betul. Dan saya senangnya gini, Pilkada Jakarta itu pilkada rekonsiliasi Pak. Dulu Pak Anies dengan PDIP berpisah, berseteru, bergabung. Dulu PKS di sana, sekarang gabung ke sini. Jadi itulah indahnya demokrasi, geser-geser kiri kanan biasa. Di belakang saya ada Pak Effendi Simbolon mendeklarasikan 7.000 orang-orang Batak. Beliau dari partai mana kita semua tahu kan. Nah itulah contoh demokrasi hari ini. Terima kasih. Terima kasih Kang Emil, Pak Jokowi. Terima kasih.
Teman-teman jangan dorong Nil. Kasih Pak. Masalah utama Jakarta dari dulu ada sekarang mulai sedikit demi sedikit mulai terselesaikan. Yang berkaitan dengan macet, yang berkaitan dengan banjir, yang berkaitan dengan tata ruang, yang berkaitan dengan tambahan sekarang satu lagi yang berkaitan dengan polusi. Dan yang kedua yang berkaitan dengan banjir. Banjir, Sungai Ciliwung itu sudah dinormalisasi kurang banyak 16 km. Itu kalau dikerjakan secara cepat, perkiraan saya 2 tahun selesai. Berkaitan dengan kawasan umum, berkaitan dengan ruang terbuka hijau, yang ini juga harus bisa diselesaikan. Dan yang paling sulit memang mungkin ke depan adalah urusan polusi, karena air quality index kita sudah di Jakarta sudah 192. Ada maksimum itu 0 sampai 50. Artinya ini sudah melampaui ambang batas yang diperlukan. Yang paling penting ditunjang oleh ilmu yang Pak Ridwan Kamil miliki. Beliau dari teknik arsitek ITB. Yang kedua, masternya di urban design di Berkeley. Karena kalau sudah urban design itu artinya di situ ada ilmu city planning, pasti ada. Ada Pak Deta? Pasti ada. Di situ ada urusan yang berkaitan dengan landscape kota, pasti ada. Dan yang lain-lain. Artinya, secara rekam jejak punya, secara ilmu punya, kurang apa lagi? Mau pilih yang mana lagi? Iya enggak? Iya enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam Pancasila. Yang saya hormati, yang kita banggakan, tepuk tangan untuk Bapak Joko Widodo. Pak Jokowi, contoh dari sebuah demokrasi yang kita pilih dalam membangun berbangsa bernegara. Beliau adalah contoh yang kita teladani. 2 kali menang pilkada di Solo, 1 kali menang pemilihan gubernur di DKI, dan 2 kali menang pemilihan di level presiden. Sekarang kita tepuk tangan untuk Pak Jokowi. Beli gado-gado dan beli kue putu. Kalau ke pasar baru, belinya baju. Pasangan Ridho, pasangan nomor 1, siap membawa Jakarta Baru semakin maju. Kalau saya teriak Jakarta Baru, semua teriak Jakarta maju. Kalau saya teriak Ridho, teriak menang 1 putaran. Anak-anak nggak boleh ikutan ya. Ke bawah seluruh. Saya ulang ya. Saya teriak Jakarta Baru, Jakarta Maju, Ridho menang 1 putaran. Harus terdengar sampai Mekah ya. Atau sampai Solo lah minimal. Jakarta Baru! Jakarta Baru! Jakarta Baru! Jakarta Baru! Ridho! Menang 1 putaran! Ridho! Menang 1 putaran! Terima kasih. Kami sedang berikhtiar. Kita memiliki persamaan, Mbak. Kita anak bangsa, betul? Yang cinta kepada tanah air ini, yang cinta kita OTW jadi negara maju. Hitungan tinggal 21 tahun lagi. Saya doakan semua panjang umur. 21 tahun lagi itu 2045. Hitungan matematikanya 2045 kita akan proklamasi sebagai negara adidaya. Kalau tahun 1945 kita proklamasi negara merdeka, 2045 kita proklamasi negara adidaya. Itu OTW syaratnya 3. Ekonomi harus 5% minimal. Bapak, saya kemana-mana ke luar negeri Pak,
ekonomi Pak Jokowi konsisten di 5% ini dipuji oleh segala negara-negara dunia. Teman-teman Pak Jokowi. Eropa cuma 2%, Amerika kurang 2%. Jarang ada negara konsisten 5%. Google Map saya, karena beliau adalah mantan wakil gubernur DKI Jakarta yang sekarang tentu menjadi wamen. Saya doakan kota sudah diurus, sekarang desa tolong disejahterakan. Hadir di sini pimpinan-pimpinan partai dari wilayah DKI Jakarta, ada Ibu Putri, Bapak Dani hadir, ada relawan-relawan Pak Jokowi, bukan? Ya, jumlahnya banyak sekali Pak. Relawannya ada hampir berapa Pak? 600-an. Alhamdulillah. Hadir sahabat saya, guru politik saya, Pak Effendi Simbolon, beserta Ibu, punya prinsip beliau kalau sudah mendukung all out. Kami baru pulang Pak, sekitar 7.000 orang-orang Batak se-DKI Jakarta 2 jam yang lalu deklarasi. Makanya tadi saya diperkenalkan sebagai Ridwan Kamil Simbolon. Dilanjutkan oleh Bapak Prabowo dengan program makan gratis bergizi, itu juga diapresiasi oleh dunia. Nah, yang terakhir adalah jangan bertengkar di pilihan demokrasi. Setuju ya? Makanya saya melaksanakan apa yang Bapak teladankan. Kita berkampanye dengan berlomba-lomba pada kebaikan, bukan berlomba-lomba memburuk-burukkan lawan. Kita jualan isu-isu yang relevan. Sudah tinggal kurang lebih 9 hari lagi Pak. Tapi dari catatan saya, justru di seminggu terakhir lah warga itu baru mulai mikir, enggak? Di seminggu itu baru mulai, oh ternyata begini, oh. Jadi kedatangan Pak Jokowi di momen semingguan ini betul-betul pas, ya. Tidak satu putaran, insya Allah. Nah, perkenan dari Bapak, minimal doanya Pak. Kalau bisa ada arahannya, kalau bisa ada petunjuk-petunjuknya, sehingga semua yang hadir yang mencintai Jakarta, mencintai kemajuan, mencintai keberlanjutan, mencintai keharmonisan gubernur dan presidennya, yang diuntungkan adalah warga Jakarta. Saya kira itu.